Halo teman-teman, pada April 2018, Komisi Konservasi Ikan dan Satwa Liar Florida menyetujui salah satu proyek restorasi paling kontroversial dalam sejarah negara bagian tersebut. Rencananya sederhana, ambil 15.000 hektar lahan tandus dan mati di wilayah Florida Panhandle, lahan yang sangat terdegradasi sehingga tidak ada lagi yang tumbuh di sana, dan lepaskan lebih dari 300 berang-berang ke lahan tersebut. Bukan sembarang berang-berang. Ini adalah hewan pengganggu yang ditangkap dari daerah padat penduduk, di mana mereka menyebabkan banjir dan kerusakan properti. Dan mereka dilepaskan ke lahan tanpa pohon, tanpa genangan air, dan hampir tanpa ekosistem sama sekali. Para kritikus menyebutnya, bunuh diri ekologis. Sebuah judul berita di surat kabar lokal berbunyi, negara bagian berencana untuk menghabiskan uang pajak dalam skema berang-berang. Para ilmuwan, peternak, dan bahkan beberapa konservasionis mengatakan itu tidak akan pernah berhasil. 6 tahun kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Berang-berang itu tidak hanya bertahan hidup, mereka melakukan apa yang hanya dapat digambarkan sebagai keajaiban ekologis. Lahan mati kembali hidup. Permukaan air tanah naik 1 hingga 3 meter. Keanekaragaman hayati meledak dari hampir 0 spesies menjadi ratusan, dan seluruh dunia mulai memperhatikan. Ini adalah kisah eksperimen berang-berang Florida, sebuah uji coba nyata dari ide radikal bahwa para insinyur alam mungkin lebih baik dalam restorasi daripada kita. Dan semuanya dimulai dengan seorang ilmuwan yang gigih, yang menolak untuk menerima bahwa tanah mati harus tetap mati. Untuk memahami mengapa proyek ini begitu radikal, Anda perlu melihat di mana itu terjadi, wilayah Florida Panhandle, dekat cekungan sungai Apalachicola. Selama beberapa dekade, wilayah ini telah banyak diolah untuk pertanian dan penebangan kayu. Pertanian industri telah mengeringkan lahan basah, meluruskan aliran sungai, dan mengekstrak setiap tetes produktivitas dari tanah. Ketika tanah akhirnya menyerah pada awal tahun 2000-an, perusahaan-perusahaan itu begitu saja pergi. Yang mereka tinggalkan adalah 15.000 hektar kerusakan ekologis. Penduduk setempat menyebutnya zona mati. Bayangkan lanskap yang tampak seperti sesuatu dari planet lain. Tidak ada pohon, tidak ada semak, hanya tanah retak yang ditutupi rumput invasif. Sistem drainase alami telah hancur total. Saat hujan deras, air akan mengalir deras di permukaan dan menghilang ke dalam kanal buatan, meninggalkan tanah kering dalam beberapa hari. Sampel tanah menceritakan kisah yang suram. Sampel tersebut mengungkapkan bahwa kandungan karbon hampir nol. Selain itu, mikroorganisme bermanfaat tidak ada. Konsekuensi langsungnya adalah ban benih menjadi menipis. Yang terpenting, retensi air sangat rendah. Permukaan air tanah telah turun 15 kaki di bawah tingkat historis. Mata air alami yang telah mengalir selama ribuan tahun telah mengering sepenuhnya. Dan tanpa air, tidak ada kehidupan. Pada tahun 2017, negara bagian Florida mengakuisisi 14.782 hektar lahan yang terdegradasi ini dengan hibah restorasi federal. Mandatnya jelas, memulihkan ekosistem ini. Tetapi, bagaimana caranya? Konsultan restorasi tradisional menyajikan rencana yang akan memakan waktu 15 hingga 20 tahun dan menelan biaya sekitar 1,35 triliun rupiah. Pendekatan tersebut melibatkan pemecahan tanah keras secara mekanis, mengimpor ribuan meter kubik tanah lapisan atas, memasang infrastruktur penahan air yang kompleks, menanam jutaan tanaman asli, dan pemeliharaan berkelanjutan selama beberapa dekade. Rencana tersebut tradisional dan harganya mencapai 1,35 triliun rupiah. Harganya sangat fantastis. Jangka waktunya mengecewakan, dan tidak ada jaminan bahwa rencana tersebut akan berhasil. Saat itulah Dr. Emily Fairfax masuk. Dr. Emily Fairfax adalah seorang profesor dan ahli ekologi yang telah mendedikasikan karirnya untuk mempelajari hubungan antara hidrologi dan satwa liar. Ia bukanlah ilmuwan biasa yang hanya terpaku di balik meja laboratorium. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun di lapangan untuk mempelajari spesies kunci dan rekayasa ekosistem. Idenya adalah bahwa hewan-hewan tertentu tidak hanya hidup di suatu ekosistem, tetapi secara aktif menciptakannya. Dan ia memiliki teori yang menurut sebagian besar koleganya pada saat itu, gila. Semua orang fokus pada bagaimana cara mekanis untuk mengembalikan air ke dalam tanah. Namun, dalam sebuah wawancara, Fairfax menjelaskan sudut pandang yang berbeda. Ia fokus pada bagaimana cara menjaga agar air tetap berada di sana.
Dan hanya ada satu hewan di benua ini yang telah melakukan pekerjaan itu dengan sempurna selama jutaan tahun. Satu keluarga berang-berang dapat membangun dan memelihara 5 hingga 12 bendungan, menciptakan 3 hingga 5 hektar habitat lahan basah, menaikkan permukaan air tanah setempat sebesar 2 hingga 6 kaki, memperlambat aliran air, memungkinkan infiltrasi ke dalam tanah, menjebak sedimen, membangun kembali dasar sungai, dan mendorong pertumbuhan vegetasi melalui banjir. Dan mereka melakukan semua ini secara otomatis, terus-menerus beradaptasi dengan kondisi yang berubah tanpa campur tangan manusia. Mereka bertindak secara otomatis. Penelitian Dr. Emily Fairfax telah membawanya pada kesimpulan yang mengejutkan. Lanskap Florida saat ini sama sekali tidak alami. Sebelum pemukiman Eropa, wilayah Florida Panhandle telah menjadi rumah bagi ribuan berang-berang. Catatan sejarah dari penjelajah Spanyol menggambarkan wilayah tersebut sebagai labirin kolam dan rawa. Naturalis William Bartram, yang melakukan perjalanan melalui Florida pada tahun 1770, mendokumentasikan aktivitas berang-berang yang luas. Kemudian, muncullah perdagangan bulu. Pada tahun 1900, berang-berang Florida telah lenyap, diburu habis sepenuhnya. Dan ketika berang-berang menghilang, air pun ikut lenyap. Lahan yang terdegradasi di dekat Apalachicola bukan hanya akibat penyalahgunaan pertanian. Itu adalah efek gabungan dari satu abad tanpa insinyur ekosistem yang telah mempertahankan hidrologi selama ribuan tahun. Ini adalah masalah ekosistem. Dr. Emily Fairfax mempresentasikan proposalnya kepada audiens yang skeptis di markas besar Florida Fish and Wildlife di Tallahassee. Rencananya sangat sederhana. Pertama, tangkap berang-berang pengganggu dari daerah yang terlalu padat penduduknya. Kemudian, lepaskan mereka ke lahan yang terdegradasi. Selanjutnya, biarkan mereka membangun bendungan di sepanjang parit drainase yang tersisa. Tujuannya adalah untuk membiarkan berang-berang membangun kembali hidrologi, memungkinkan hidrologi alami untuk kembali berfungsi, dan terakhir, mengamati regenerasi ekosistem. Kemudian, lanskap dapat mulai beregenerasi. Biayanya sekitar 17,5 miliar rupiah, sebagian besar untuk penangkapan, perawatan hewan, transportasi, dan pemantauan. Ruangan itu dipenuhi keberatan. Biayanya kecil dibandingkan dengan pilihan tradisional, namun risikonya dianggap besar. Seorang ahli biologi satwa liar berpendapat bahwa Anda tidak dapat melepaskan berang-berang di lahan tanpa pohon. Mereka akan kelaparan. Seorang ahli hidrologi membantah bahwa permukaan air tanah terlalu rendah dan bendungan akan mengering. Seorang profesor etika konservasi bersikeras bahwa ini tidak bertanggung jawab, bahwa dia pada dasarnya meninggalkan hewan pengganggu di lahan mati. Para kritikus memperingatkan akan hilangnya pepohonan dan kelaparan. Tetapi Dr. Emily Fairfax telah melakukan risetnya. Dia menunjuk pada penelitian terbaru dari negara-negara bagian barat yang menunjukkan bahwa berang-berang jauh lebih mudah beradaptasi daripada yang disadari siapapun. Mereka akan memakan tumbuh-tumbuhan herba jika perlu. Mereka akan membendung aliran air terkecil sekalipun. Mereka akan bekerja dengan bahan apapun yang tersedia. Bukti menunjukkan bahwa mereka mudah beradaptasi. Dr. Emily Fairfax berpendapat bahwa mereka tidak seharusnya bertanya, apakah berang-berang dapat hidup di tanah ini. Mereka seharusnya bertanya, apakah tanah ini dapat hidup tanpa mereka? Dan jawabannya adalah tidak. Tanah itu telah mati selama 20 tahun dengan pendekatan tradisional kita. Hal terburuk yang terjadi dengan berang-berang adalah tanah itu tetap mati. Hal terbaik yang terjadi adalah kita menyaksikan kebangkitan ekologis. Setelah berbulan-bulan berdebat, melakukan penilaian dampak lingkungan, dan periode komentar publik, proyek tersebut disetujui pada April 2018. Eksperimen berang-berang Florida akan terjadi. Antara Mei dan Agustus 2018, teknisi satwa liar di seluruh Florida mulai menjebak berang-berang pengganggu. Hewan-hewan ini menyebabkan masalah di permukiman pinggiran kota, di lapangan golf, dan di daerah pertanian. Ini adalah berang-berang yang seharusnya dibunuh. Setiap berang-berang menjalani pemeriksaan dokter hewan lengkap. Pemeriksaan penyakit, terutama giardia dan tularemia, adalah wajib. Proses ini juga mencakup pencatatan berat dan ukuran. Tim menanamkan mikrokrip untuk pelacakan dan memasang kalung GPS pada individu terpilih, menyelesaikan langkah-langkah tersebut. Pada Agustus 2018, tim telah mengumpulkan 328 berang-berang yang terdiri dari 167 dewasa dan 161 remaja serta anak-anak.
Mereka mewakili campuran yang tidak biasa, karena mereka bukan kelompok keluarga yang terbentuk secara alami. Ini menambah lapisan ketidakpastian lain. Akankah kelompok yang dibentuk secara artifisial ini bekerja sama? Atau akankah agresi teritorial menghancurkan setiap peluang keberhasilan? Pada hari pelepasan, puluhan kamera mendokumentasikan momen tersebut. Kelompok-kelompok lingkungan, baik yang mendukung maupun yang kritis, mengirimkan perwakilan. Berang-berang dilepaskan dalam kelompok kecil di seluruh lahan seluas 15.000 hektar, tersebar di sepanjang parit drainase yang tersisa dan daerah dataran rendah tempat aliran air musiman paling mungkin terjadi. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah yang diharapkan siapapun. Berang-berang tidak langsung mulai membangun sarang. Selama 3 minggu pertama, jebakan kamera menunjukkan hewan-hewan yang kebingungan berkeliaran di lanskap tandus. Beberapa tampak mencoba memakan rumput kering. Beberapa terlihat berulang kali kembali ke kandang pelepasan, seolah berharap untuk kembali. Beberapa bulan kemudian, kenyataan menghantam. 37 berang-berang telah mati. Beberapa mati karena dimangsa oleh kucing hutan dan buaya. Beberapa mati karena stres panas, beberapa menghilang begitu saja. Individu yang dipasangi kalung GPS menunjukkan pola pergerakan yang tidak menentu, dan tidak ada wilayah yang didirikan. Para kritikus menyerang. Artikel-artikel dengan judul, "Kami sudah bilang," membanjiri media lokal. Seorang senator negara bagian menyerukan penyelidikan atas pemborosan anggaran dan kekejaman terhadap hewan. Kemudian, pada tanggal 28 September, sesuatu berubah. Sebuah kamera jebakan yang ditempatkan di dekat parit drainase C7 menangkap sesuatu yang luar biasa. 2 berang-berang dewasa sedang membangun bendungan. Bukan bendungan besar, hanya kumpulan kecil ranting, lumpur, dan vegetasi yang terjepit di saluran sempit. Dalam waktu 48 jam, air mulai surut di belakangnya. Dalam seminggu, 3 bendungan lagi muncul di sepanjang parit yang sama. Pada pertengahan Oktober, puluhan bendungan sedang dibangun di seluruh lokasi. Berang-berang itu telah menemukan caranya. Mereka merekayasa parit, satu-satunya fitur air di lanskap, menjadi serangkaian kolam yang terhubung. Dampak hidrologisnya langsung dan terlihat. Area yang telah kering selama bertahun-tahun sekarang menampung air. Tanah di sekitar kolam tetap penuh, bahkan selama periode kering. Tim pemantauan Dr. Emily Fairfax mendokumentasikan peningkatan permukaan air tanah di sumur pengamatan. Hanya dalam 6 minggu, permukaan air tanah telah naik rata-rata 2,3 kaki di seluruh area proyek. Pada Desember 2018, transformasi tersebut tak terbantahkan. Citra satelit menunjukkan bercak-bercak gelap, genangan air di tempat yang sebelumnya tidak ada sejak tahun 1990-an. 91 bendungan berang-berang telah dikonfirmasi di seluruh lokasi. Zona mati itu mulai bangkit. Maret 2019 membawa penilaian pasca pelepasan komprehensif pertama. Dr. Emily Fairfax, yang kini bergabung dengan para peneliti dari beberapa universitas, menyebar ke seluruh lokasi untuk mendokumentasikan perubahan. Apa yang mereka temukan bahkan melampaui proyeksi Dr. Emily Fairfax yang paling optimis. Populasi berang-berang telah stabil pada 215 individu, turun dari 328 individu semula, tetapi jauh dari kepunahan massal yang diprediksi oleh para kritikus. Lebih penting lagi, para penyintas telah terorganisasi menjadi kelompok keluarga yang fungsional dan menetapkan wilayah yang jelas. Satu koloni menonjol dari yang lainnya. Kamera jebakan dan pelacakan GPS telah mengidentifikasi apa yang oleh para peneliti mulai disebut sebagai koloni Alpha, sebuah kelompok yang terdiri dari 9 berang-berang yang menduduki bagian seluas 180 hektar di kuadran barat laut area proyek. Koloni ini telah membangun 27 bendungan, menciptakan kompleks lahan basah kontinu terbesar di seluruh lokasi. Sementara sebagian besar area proyek tetap jarang ditumbuhi vegetasi, wilayah koloni Alpha mulai menghijau. Identifikasi tumbuhan mengungkapkan lebih dari 60 spesies, termasuk bibit pohon dedalu yang tumbuh di sepanjang tepi kolam, rumput teki dan alang-alang asli, semak belukar dan tumbuhan air yang muncul di kolam, pakis kebangkitan yang mengkolonisasi puing-puing. Dari mana tumbuhan-tumbuhan ini berasal? Jawaban sederhananya adalah ban benih tanah. Ternyata tanah mati itu tidak sepenuhnya mati. Tanah tersebut mengandung benih yang dorman, beberapa berpotensi berusia puluhan tahun, menunggu kondisi yang tepat. Kolam berang-berang menyediakan apa yang dibutuhkan benih-benih tersebut. Kelembapan yang konsisten, tanah yang jenuh,
dan pengurangan persaingan dari rumput invasif. Kehidupan benar-benar muncul dari lumpur. Pada musim semi tahun berikutnya, survei burung mendokumentasikan perubahan dramatis. Jumlah total spesies yang terdeteksi adalah 47, meningkat pesat dari 12 spesies pada tahun 2017. Burung-burung yang menunggu, wading birds, berjumlah 8 spesies, termasuk burung bangau, kuntul, dan ibis. Burung air meningkat menjadi 6 spesies, termasuk bebek kayu dan bebek sayap biru. Burung pemangsa berjumlah 4 spesies, termasuk elang ikan yang berburu di atas kolam. Para ahli ornitologi terkejut. Beberapa spesies ini, khususnya burung-burung yang menunggu, membutuhkan kondisi lahan basah spesifik yang konon tidak ada di lokasi tersebut. Berang-beranglah yang menciptakannya. Pengambilan sampel perairan mengungkapkan lebih banyak kejutan. Misalnya, ikan nyamuk dan ikan gambusia telah mengkolonisasi kolam, kemungkinan diangkut oleh burung. Larva capung dan damsel flea berlimpah. Siput air tawar muncul di beberapa kolam. Berudu dari 2 spesies katak juga didokumentasikan. Sebuah ekosistem sedang terbentuk dari awal menggunakan infrastruktur yang telah dibangun oleh berang-berang. Transformasi hidrologis adalah temuan yang paling dramatis. Metrik hidrologi utama mencakup kenaikan muka air tanah rata-rata 5,7 kaki, naik dari 2,3 kaki pada Desember 2018. Kenaikan puncak di dekat wilayah koloni Alpha mencapai 9,2 kaki. Penyimpanan air permukaan diperkirakan mencapai 2,3 juta meter kubik. Luas lahan basah sekitar 2.100 hektar, atau 14% dari area proyek. Untuk memberikan perspektif, hanya dalam 1 tahun, berang-berang telah menciptakan habitat lahan basah lebih banyak daripada yang ada di seluruh wilayah kabupaten. Sampel tanah dari area yang dimodifikasi oleh berang-berang menunjukkan perubahan yang luar biasa. Kandungan bahan organik meningkat 180%, aktivitas mikroba meningkat 340%, dan kapasitas retensi air meningkat 270%. Penyerapan karbon terakumulasi dalam sedimen kolam. Tanah sedang pulih. Berang-berang tidak hanya menciptakan lahan basah permukaan, mereka membangun kembali struktur tanah itu sendiri melalui akumulasi bahan organik dan sedimen. Tetapi, proyek ini menghadapi tantangan baru. Yang mengganggu ketersediaan air adalah nyamuk. Penduduk setempat mengeluhkan peningkatan populasi serangga. Beberapa aligator pindah ke kolam berang-berang yang lebih besar, menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan. Dan beberapa berang-berang mulai menjelajah di luar batas proyek, mengancam akan membanjiri properti pribadi di sekitarnya. Dunia nyata memang kacau. Kesuksesan membawa komplikasi tersendiri. Tahun 2020 hingga 2022 mewakili apa yang disebut para ahli ekologi sebagai titik kritis. Momen ketika proyek restorasi menjadi mandiri. Populasi berang-berang tumbuh stabil. Pada tahun 2020, ada 267 berang-berang. Pada tahun 2021, ada 334. Dan yang terpenting, pada tahun 2022, populasinya mencapai 389. Jumlah bendungan juga meningkat pesat, dari 178 bendungan pada tahun 2020, meningkat menjadi 312 bendungan pada tahun 2021, dan mencapai 441 bendungan pada tahun 2024. Berang-berang tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang dan bereproduksi. Kelompok keluarga stabil. Wilayah baru didirikan di daerah yang sebelumnya tidak ditempati. Jaringan lahan basah hasil rekayasa berkembang secara organik. Transformasi vegetasi mengalami percepatan dramatis. Apa yang dimulai sebagai pertumbuhan herba yang jarang pada tahun 2019, berkembang menjadi komunitas tumbuhan yang kompleks pada tahun 2022. Vegetasi yang muncul menunjukkan, tanaman catail membentuk tegakan padat di daerah dangkal. Tanaman bulrus mengkolonisasi tepi kolam. Rumput asli mulai menstabilkan tepian. Spesies berkayu menyusul. Semak dedalu tumbuh di dekat air. Semak buton bus membentuk lapisan semak. Bibit pohon cipres muncul di daerah yang lebih basah, dan anakan pohon maple serta sweetgum tumbuh di dataran tinggi. Lanskap tersebut mengalami suksesi, yaitu perkembangan alami dari tanah kosong menjadi komunitas vegetasi yang semakin kompleks. Berang-berang telah mempercepat proses yang biasanya memakan waktu puluhan tahun. Pada tahun 2022, keanekaragaman hayati telah meledak. Pada tahun 2023, eksperimen berang-berang Florida akhirnya menarik perhatian internasional.
Apa yang dimulai sebagai proyek lokal yang kontroversial, kini telah menjadi studi kasus penting bagi generasi mendatang. Sebuah bukti bahwa terkadang cara terbaik untuk memulihkan alam adalah dengan membiarkan alam bekerja sendiri. Jika Anda menikmati paparan luar biasa ini, sukai video ini, berlangganan saluran ini, dan tekan ikon notifikasi untuk video lainnya. Terima kasih telah menonton.